Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marta Damayanti dari Universitas Trinita Manado, jurusan Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi tentang antibodi. Sebelum itu, antibodi adalah protein yang dapat ditemukan pada darah dan kelenjar tubuh vertebrata lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri dan virus. Mereka terbuat dari sedikit struktur dasar yang disebut rantai. Jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin adalah molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amido dan karbohidrat. Molekul imunoglobulin dapat dipecah oleh enzim papain atau pepsin atau protease. Berdasarkan ukurannya, molekulnya dapat dibedakan menjadi 5 kelas, yakni kelas imunoglobulin G, A, M, D, dan E. Dan masing-masing kelas masih dapat dibedakan menjadi subkelas-subkelas. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang imunoglobulin G. Merupakan antibodi yang paling berlimpah dalam sirkulasi, terbanyak dalam serum 75%. Antibodi ini dengan mudah melewati dinding pembuluh darah dan memasuki jaringan. Imunoglobulin juga menembus plasenta dan memberikan kekebalan pasif bagi ibu ke janin dan melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan toksin yang berada dalam darah dan limfa dan memicu kerja sistem komplement. Selanjutnya, imunoglobulin A dihasilkan paling banyak dalam bentuk 2 monomer Y oleh sel-sel yang terdapat dan berlimpah pada membran mukosa. Fungsinya menetralkan toksin dan virus, mencegah kontak antara toksin atau virus dengan sel sasaran, dan mengumpalkan mengganggu gerak kuman yang memudahkan fagositosis. Selanjutnya, imunoglobulin M ialah antibodi yang disintesis pertama kali dalam stimulus antigen. Konsentrasinya dalam darah menurun secara cepat. Hal ini diagnostik bermanfaat karena kehadirannya umumnya mengindikasikan adanya infeksi baru oleh patogen yang menyebabkan pembentukannya. Fungsinya mencegah gerakan mikroorganisme antigen, memudahkan fagositosis dan agglutinosis kuat terhadap antigen. Yang keempat, imunoglobulin E memiliki ukuran sedikit besar dibandingkan dengan molekul imunoglobulin G dan hanya memiliki sebagian kecil dari total antibodi dalam darah. Imunoglobulin E diekskresikan oleh sel plasma di kulit, mukosa, serta tonsil. Jika bagian ujung imunoglobulin E terpicu oleh antigen, akan menyebabkan sel melepaskan histamin yang menyebabkan peradangan dan reaksi alergi, mudah diikat oleh sel mastosit, basofil, dan eosinofil. Yang terakhir ada imunoglobulin D. Sedikit ditemukan dalam sirkulasi, antibodi ini tidak mengaktifkan sistem komplement dan tidak menembus plasenta. Imunoglobulin D terutama ditemukan pada permukaan sel B yang kemungkinan berfungsi sebagai suatu reseptor antigen yang diperlukan untuk memulai diferensiasi sel-sel B menjadi sel plasma dan sel B memori. Selanjutnya kita ke mekanisme produksi antibodi. Pembentukan antibodi, leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh terdiri atas fagosit dan limfosit. Fagosit merupakan sel yang akan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menelannya atau fagositosis. Fagosit terdiri atas neutrofil dan makrofag. Limfosit terdiri dari 2 jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B terbentuk dan dimatangkan dalam susun tulang, sedangkan limfosit T dimatangkan di kelenjar timus. Limfosit T juga berdiferensiasi menjadi sel T sitotosis, sel T penolong, sel T supresor, dan sel T memori. Sel T penolong berfungsi mengaktifkan limfosit B dan limfosit T. Sel supresor berfungsi dalam mengurangi produksi antibodi oleh sel-sel plasma dengan cara menghambat aktivasi sel T penolong dan sel T sitotosis.